Berjumpa kembali di Arsenalin Indonesia. Kali ini Arsenalin Indonesia akan mengabarkan secara spesial untuk kalian tentang berita terupdate seputar Arsenal. So, pastikan tonton sampai selesai ya. Arsenal diganjar kartu merah di 3 laga. Mikel Arteta cuma bisa geleng-geleng. Arteta menyayangkan para pemainnya tak bisa mengendalikan diri kala melawan tim besar hingga berujung kartu merah di 3 dari 4 laga terakhir. The Gunners lagi dan lagi harus menerima kartu merah ketika mereka disingkirkan Liverpool di semifinal Piala Liga Inggris. Di laga ini, The Reds memenangkan agregat 2-0 setelah di perjumpaan pertama kedua tim bermain tanpa gol. Di leg kedua, giliran Thomas Partey yang harus menerima kartu merah setelah mengumpulkan 2 kartu kuning di laga tersebut. Padahal pemain internasional Ghana itu hanya bermain dari bangku cadangan. Dengan demikian, Arsenal selalu mengantongi kartu merah dalam 3 dari 4 pertandingan terakhir di seluruh kompetisi. Selepas pertandingan, Arteta hanya bisa geleng-geleng kepala melihat keadaan timnya saat ini. Ditekankannya, hal-hal seperti ini harus bisa dihindari timnya, terutama ketika menghadapi seteru-seteru besar. Ini kerugian besar dan kami harus belajar dari situ, tegas Arteta dikutip dari laman resmi Arsenal. Kami telah memainkan 3 pertandingan terakhir dengan 10 pemain, dan menghadapi tim-tim top, Anda tidak boleh melakukan itu, sebab kami benar-benar terbuka, jelas pria Spanyol itu. Cukup sulit mengalahkan mereka, namun dengan 10 pemain itu menjadi tantangan yang super sulit. Dan bukan itu yang kami butuhkan dengan sejumlah pemain yang kami miliki. Bukan pula untuk membuatnya tersedia, tendas Arteta. Ketersingkiran Arsenal memastikan panggung Wembley mempertemukan Liverpool dan Chelsea di partai puncak Piala Liga Februari mendatang. Arsenal resmi lepas 1 pemainnya di transfer Januari ini. Arsenal resmi melepas pemain belakang Pablo Mari ke klub Serie A Udinese. Pemain berusia 28 tahun itu pindah ke Dacia Arena dengan kontrak pinjaman hingga akhir musim. Namun Udinese tidak punya opsi atau kewajiban untuk menebus Mari ketika kontrak peminjamannya berakhir. Dengan demikian, sang pemain akan kembali ke Emirates Stadium pada musim panas mendatang. Selain Pablo Mari, 90 Min melaporkan jika Newcastle United tertarik untuk mengontrak kiper Arsenal Leno bulan ini. Pemain berusia 29 tahun itu terdegradasi ke pilihan kedua di Stadion Emirates, menyusul kedatangan pemain internasional Inggris Aaron Ramsdale dari Sheffield United pada musim panas. Ramsdale segera dikonfirmasi sebagai nomor 1 klub oleh Mikel Arteta, dan sekarang pemain Jerman itu dibatasi pada pertandingan piala sporadis. Leno telah menjelaskan kepada Arteta bahwa dia diizinkan untuk pindah, tetapi Arsenal khawatir akan kekurangan kiper di musim ini. Newcastle saat ini memiliki Martin Dubravka sebagai nomor 1 mereka, tetapi ia mengalami cedera jari kaki dan diyakini Eddie Howe sedang mempertimbangkan untuk membawa penjaga gawang baru sebelum jendela Januari ditutup. Leno yang bergabung dengan Arsenal dari Bayer Leverkusen pada 2018 memiliki sisa 18 bulan dalam kontraknya saat ini di London Utara. Leno bisa saja pergi pada bulan ini jika Arsenal mengizinkannya meninggalkan klub. Arsenal ajukan tawaran untuk Matt Turner dari New England Revolution. Arsenal nampak akan menjadi salah satu klub besar Liga Inggris yang akan aktif dalam beberapa periode transfer mendatang. Klub yang bermarkas di Emirates Stadium itu dikaitkan dengan berbagai pemain untuk memperkuat skuad mereka. Kegagalan dalam ajang Piala Liga akibat permasalahan ini semakin mendesak pihak klub. Posisi penjaga gawang menjadi salah satu bagian yang ingin diperhatikan oleh Mikel Arteta selaku manajer. Menurut laporan dari Sky Sport, Arsenal saat ini merencanakan rekrutmen Matt Turner dari New England Revolution. Kiper yang berasal dari Amerika Serikat itu berusia 27 tahun. The Gunners disebut mengajukan tawaran senilai 5 juta pounds untuk mendatangkannya ke Liga Inggris. Turner terpilih menjadi kiper terbaik di MLS pada 2021 dan bersaing dengan Zach Steven untuk memperebutkan posisi kiper utama di timnas Amerika Serikat. Sejak masuk ke skuad timnas Amerika Serikat pada Juli 2021, Turner mampu mencatatkan 7 penampilan di tingkat internasional. Faktor tersebut membuatnya mampu bersaing dengan ketat dengan Steven untuk mendapatkan status sebagai kiper inti di negaranya. Keputusan transfer Archer setelah agen mengunjungi tempat latihan Gunners.
Tutto Mercato Web melaporkan Juve sedang berjuang atas apa yang harus dilakukan dengan Archer karena dia telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan tim Mikel Arteta. Mantan agen bintang Barcelona Federico Pastorello mengunjungi tempat latihan Arsenal di London Colney pada Rabu, dan pertemuannya dengan pimpinan klub berjalan dengan baik. Archer yakin dia bisa memainkan peran utama bagi The Gunners selama paruh kedua musim ini, membuat Allegri dan petinggi Juve memikirkan apa yang harus dilakukan dengan pemain yang tidak diinginkan itu. Bianconeri tidak akan menyetujui transfer tanpa menandatangani pengganti, terutama karena Aaron Ramsey juga sangat terkait dengan kepergian Januari. Mantan playmaker Arsenal itu disebut-sebut sebagai target Newcastle dan Crystal Palace 2,5 tahun setelah kepindahannya ke Turin. Untuk menggantikan Archer dan Ramsey, Juve diyakini mengincar Denis Zakaria dari Borussia Mönchengladbach atau Bruno Guimaraes dari Lyon, yang juga disebut-sebut menjadi incaran The Gunners. Arteta sementara itu mengkonfirmasi rekan-rekannya di belakang layar berusaha keras untuk memperkuat pasukannya sebelum jendela transfer Januari ditutup dalam 10 hari. Tim bekerja sangat keras untuk mendapatkan pemain yang kami inginkan, dan kami tidak punya berita untuk diberikan kepada Anda, kata pria Spanyol itu menjelang leg kedua semifinal Piala Carabao melawan Liverpool. Kami memiliki rencana untuk mencoba membawa pemain dan mencoba mendapatkan pemain yang kami inginkan dengan kualitas yang tepat dan meningkatkan skuad dengan cara terbaik di setiap jendela, tutup Arteta. Itulah tadi berita seputar Arsenal yang berhasil kami rangkum. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Stay safe and stay healthy, you Gunners. Bye-bye.